Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke anak-anak, kita belajar mulai dari halaman 17 tentang perubahan energi. Perhatikan dengan baik sebelum kalian pelajari lebih lanjut. Terlebih dahulu bacalah teks yang ada di halaman 17 tentang perubahan energi. Miss Ayu akan menjelaskan secara singkat. Dari teks ini kita belajar ada beberapa kegiatan yang menyebabkan adanya perubahan energi. Setelah kita baca, kita dapat menyimpulkan di sini dijelaskan bahwa sari makanan yang kita makan itu adalah berupa energi kimia yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak. Oke, yang pertama, makanan yang kita makan itu adalah contoh perubahan energi ya. Kenapa? Perubahan energinya apa? Yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Karena ketika seseorang dalam keadaan tubuh yang lemah atau lapar, setelah itu dia makan, maka setelah makan tubuhnya akan terasa lebih bugar, lebih kuat, sehingga menyebabkan dia bisa bergerak, bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, kipas angin. Kipas angin ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sebelum kipas angin disambungkan ke listrik, maka kipas angin itu tidak bisa bergerak. Tetapi setelah disambungkan ke listrik, kipas angin itu akan berputar dan menghasilkan angin. Tadinya keadaan mungkin kita merasa gerah atau panas. Setelah kita ada di depan kipas, kita akan lebih terasa segar atau sejuk. Anak-anak, kalian juga bisa memperhatikan di teks halaman 21 tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menceritakan tentang kegiatan fitri. Nah, Miss Ayu menyimpulkan saja, dari kegiatan fitri ini ada beberapa benda yang dapat menyebabkan perubahan energi. Pertama, yaitu setrika. Setrika yang digunakan fitri untuk menyetrika bajunya. Nah, setrika ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, kendaraan bermotor yang Fitri gunakan bersama orang tuanya untuk berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Nah, kendaraan bermotor ini adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Ya, energi kimia itu adalah bensin. Jika motor itu terisi bensin, maka motor itu bisa bergerak atau bisa digunakan oleh Fitri dan ayahnya untuk berangkat ke sekolah. Selanjutnya, yang ketiga adalah angklung. Angklung ini adalah alat musik yang digerakkan sehingga menghasilkan bunyi. Berarti perubahan energinya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Oke anak-anak, kita lanjut dengan muatan SBDP halaman 18. Nah, di sini kita belajar tentang gerak tari. Menari merupakan kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Nah, biasanya dalam menari ada beberapa anggota tubuh yang sering digerakkan. Contohnya, ada menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, saat kita menggerakkan anggota tubuh kita pada saat kita menari, kita bisa melakukannya dengan kuat ataupun lemah sesuai dengan musik atau tempo yang kita dengar. Biasanya kalau tarian itu diiringi dengan lagu yang musik yang cepat dan bersemangat, berarti menarinya dilakukan dengan gerakan yang kuat dan bersemangat. Nah, anak-anak, kalian bisa menirukan tarian dengan lagu dari daerah Jawa Barat yaitu Cing Cang Keling yang ada di halaman 18 dan halaman 19. Silakan mencoba ya. Kita lanjut dengan muatan matematika halaman 20. Masih semangat kan? Oke anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Adakah di antara kalian yang tahu ini jam berapa? Coba. Ya, betul sekali, jam 11.00. Oke anak-anak, silahkan perhatikan penjelasan Miss Ayu untuk muatan matematika halaman 20. Nah, sebelumnya kalian membaca terlebih dahulu dan memperhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh, ibu mulai menyetrika baju pukul 9. Ibu menyetrika baju selama 1 jam.
Jam berapa Ibu selesai menyetrika baju? Nah, di sini ada contoh. Awalnya yaitu Ibu mulai jam 9, jarum panjangnya di angka 12, jarum pendek di angka 9 menunjukkan pukul 9.00. 1 jam kemudian, berarti kalau dibuat dalam bentuk penjumlahan, bisa juga seperti ini ya, buat jarum jam seperti ini. 1 jam kemudian, dari jam 9 tambah 1 jam berarti jam 10. Jam 10.00, seperti itu ya. Dan ada lagi contoh yang lain. Pompa air menyala selama 2 jam untuk mengisi sebuah bak penampungan. Nah, pada jam 11 pompa air itu dimatikan karena bak sudah terisi penuh. Berarti yang ditanya itu kapan mulai menyala? Sebelumnya. Nah, berarti kita buat dalam bentuk pengurangan. Kalau anak-anak buat dengan pengurangan ya, nanti misalnya berikan contohnya. Nah, kalau di sini seperti ini ya, jam 11 kurang 2. Kenapa kurang 2? Karena 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelum jam 11 itu adalah jam 9. Seperti ini ya. Bisa juga kalian buat seperti ini. Ini saya kasih contoh di samping sini, yaitu pada pukul 11.00. Nah, 2 jam berarti kurang 2 ya. Kurang 0 kurang 0, 0. 11 kurang 2, karena 1 kurang 2 nggak bisa, berarti 11 kurang 2. 11 kurang 2, 9. Karena ini adalah bentuk jam, berarti seperti ini. Benar ya? Di sini lihat sebelumnya itu mulainya berarti pukul 9.00. Jadi ini sama. Nah, coba anak-anak sekarang mengerjakan latihan soal yang ada di sini ya. Latihan soal ini. Oke anak-anak, perhatikan penjelasan Miss Ayu untuk bagian ini. Sebelumnya kalian ubah dulu seperti yang Miss Ayu koreksi ini ya. Ini mulai digunakan dan di sini selesai digunakan. Nah, berarti ini yang masih kosong adalah mulai digunakan. Seperti contoh yang kedua di halaman sebelah tadi ya, di halaman sebelumnya. Berarti caranya adalah kita mengurangkan. Anak-anak bisa mencari membuat bentuk jam seperti ini. Jadi kalian hitungnya mundur. Bisa juga dengan cara yang akan Miss Ayu jelaskan. Ini juga untuk nomor 3 dikoreksi anak-anak. Di sini 9.20, selesainya lama waktunya 30 menit. Cara mencari hasilnya seperti ini. Oke. 9.20 kurang 30. Oke, kurang. Sebelumnya anak-anak harus tahu dulu, kalau Miss Ayu berikan garis seperti ini, berarti ini adalah tempat jam, ini adalah tempat menit. Ingat ya, seperti ini. Miss Ayu tulis ulang lagi di bawahnya. 9.20 kurang 30. Oke. 0 kurang 0, 0. 2 kurang 3 nggak bisa. Jadi karena tidak bisa, maka kita akan pinjam dari sini. Pinjam di sini sisa 8. Sisa 8 jam. Nah, kita tadi pinjam 1 ya. 1 jam itu harus kita jadikan ke menit dulu. 1 jam berapa menit? 60 menit, benar. Oke, berarti di sini kita tulis ya 60. Nah, sebelum itu ini harus anak-anak jumlahkan dulu. Ini berapa? 60 tambah 20 berapa? 80. Nah, berarti bentuknya sekarang seperti ini. Ya, Miss Ayu berikan tulis kembali di sini ya. Tadi kan seperti ini ya. Oke, jadinya ini 80, di sini 30. Kurang. Seperti ini ya bentuknya ya. Misalnya tulis ulang supaya anak-anak bisa mengerti. Jadi 0 kurang 0, 0. 80 ini dari mana? Dari sini ya, karena ini sudah dijumlahkan. 8 kurang 3, 5. Ini karena sudah dipinjam jadi sisa 8. Nah, berarti 9.20 lama digunakan 30 menit, berarti mulai digunakannya itu adalah pukul 8.50. Anak-anak bisa menggunakan cara ini untuk mengerjakan nomor 2 yang ini ya. Silakan mencoba, selamat mencoba. Selanjutnya anak-anak, Miss Ayu akan menjelaskan untuk muatan PPKN halaman 22. Nah, dari teks tentang pentingnya menggunakan energi dengan benar,
Di sini kita bisa menyimpulkan menggunakan energi dengan benar itu contohnya mematikan lampu kamar pada siang hari. Jadi pada siang hari itu kita tidak membutuhkan penerangan atau karena pada siang hari itu sudah ada sinar matahari. Yang kedua, menghemat pemakaian peralatan elektronik. Contohnya, saat menonton televisi tidak boleh terlalu lama, atau saat main handphone dan sebagainya. Jadi, dua contoh ini adalah cara menggunakan energi dengan benar ya. Bisa itu anak-anak praktekkan nanti di rumah kalian masing-masing. Oke, demikian penjelasan dari Miss Ayu. Sampai jumpa.